Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang Akidah Akhlak kelas 3 pelajaran 11. Akhlak terpuji 3. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, anak-anak, keluarga adalah orang yang terdekat yang selalu ada saat kita senang maupun susah. Sejak kecil, kita harus membiasakan diri untuk menyayangi saudara dan handai taulan lainnya. Karena dengan begitu, akan tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Di antara mereka yang harus kita sayangi adalah adik dan kakak. Kakak harus menyayangi dan juga menjaga adiknya dengan baik. Dia harus bisa merawat dan mengajari adiknya dengan sabar dan penuh perhatian. Sebagai seorang adik, juga harus mendengarkan dan menuruti nasihat dari kakaknya. Sudah menerapkan hidup saling menyayangi antar saudara yang ada di rumah? Ya, pastinya sudah ya anak-anak. Perbuatan apa yang sudah kalian lakukan untuk mereka? Ya, apa saja, misalnya perbuatan yang baik-baik. Nah, kita akan belajar yang pertama, sesama muslim adalah saudara. Nah, Islam adalah agama yang penuh kasih sayang terhadap sesama muslim yang mana di dalamnya adalah saudara kita. Untuk itu Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah antara saudaranya dengan baik atas landasan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraan sesama muslim yang hakiki dibangun di atas ridho ilahi, yaitu sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah dan perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat di atas, anak-anak, menegaskan bahwa Allah menghendaki agar kita berakhlak mulia terhadap saudara, karena saudara adalah orang yang terdekat dengan kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut jelas bahwa selain berakhlak mulia, kita sesama saudara harus saling mendukung akan satu dengan yang lain. Kuat laksana satu bangunan. Nah, yang B, selanjutnya akhlak terhadap saudara. Pada dasarnya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya apa? Ya, membawa rahmat bagi alam semesta. Dengan datangnya Islam, maka segala tatanan dalam kehidupan yang sebelumnya buruk menjadi baik, tidak terkecuali dalam lingkup keluarga. Dalam keluarga besar, biasanya beberapa anggota keluarga, mereka terdiri atas kakak, adik sepupu, dan lain-lain. Mereka adalah saudara kita. Mengajarkan adab-adab yang baik terhadap saudara yang dimaksud, mereka terdiri atas kakak, adik, paman, bibi adalah saudara kita. Untuk itu, Islam terhadap saudara.
Kakak atau adik disebut saudara. Jika ayah dan ibu mereka sama dengan kita, maka disebut saudara kandung. Terhadap saudara, kita harus menjaga hubungan yang baik. Terhadap kakak, kita harus menghormati. Terhadap adik, kita juga harus menyayangi. Saudara adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita setelah ayah dan ibu. Hindari pertengkaran dengan saudara. Ayah dan ibu akan merasa sedih ketika melihat anak-anaknya tidak rukun. Sebaliknya, ayah dan ibu akan merasa bahagia melihat anak-anaknya selalu rukun. Nah, adapun adab-adab Islami terhadap saudara sesama saudara harus saling, ya ini adalah saudara sehari-hari antara lain. Misalnya yang pertama, selalu hidup rukun dengan saudara. Yang kedua, segera saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Yang keempat, segera memberi bantuan atau pertolongan jika ada masalah. 5. Saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang keenam, memberi salam saat berjumpa. Nah, ini sama dengan mendoakan ya, kalau memberi salam. 7. Bersikap tawadhu atau rendah hati. Yang kedelapan, berbicaranya dengan lemah lembut. 9. Berkata dengan baik atau sopan. Yang ke-10, bersilaturahmi. Nah, kalau bersilaturahmi akan mempererat tali persaudaraan. Yang ke-11, saling mendoakan saudara. Nah, kalau kita saling mendoakan saudara, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, C. Rukun dengan saudara. Nah, ada berapa kakakmu? Nah, ada berapa juga adikmu? Kakak dan adik adalah saudara kita. Setiap hari kita bertemu, baik ketika sholat, bermain, belajar, makan, tidur, dan lain sebagainya. Ayah dan ibu membesarkan kita dan saudara dengan penuh keikhlasan dan keharmonisan. Untuk itu, kita harus menjaga kerukunan dan keharmonisan di rumah bersama saudara. Rukun dengan saudara harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, ketika sedang belajar, satu sama lainnya tidak boleh saling mengganggu. Apabila memiliki makanan, kita harus mau saling berbagi. Demikian pula ketika bermain, kita tidak boleh saling berebut. Semuanya harus saling menyayangi dan menghargai sesama saudara. Nah, ada satu hal lain yang penting untuk kita perhatikan, yakni ketika saudara sedang sakit ya anak-anak, kita berdoa untuknya dengan membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, isfi antas syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Artinya, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran akidah akhlak terpuji 3 kita sudah selesai. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari Pak Hamim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.